Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ya, sehat semua kan? Alhamdulillah. Jadi pada hari ini kita akan membahas tentang materi kita selanjutnya, yaitu kisah Nabi Muhammad SAW dan keteladanan Nabi Muhammad SAW. Jadi yang pertama adalah kisah Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah, sebuah wilayah di kawasan Jazirah Arab. Masyarakat Arab pada masa itu dikenal dengan sebutan masyarakat jahiliyah. Jahiliyah yang berarti adalah kebodohan atau kegelapan. Mereka sebenarnya adalah orang-orang yang kaya dan yang pintar, tetapi akhlak mereka sangat buruk. Kebanyakan dari mereka adalah penyembah berhala. Berhala-berhala itu berupa patung yang diletakkan di rumah-rumah atau digantung di dinding-dinding Ka'bah. Pada masa menjelang kelahiran Nabi Muhammad SAW, pada tepatnya tahun 571 Masehi, terjadi peristiwa penting. Peristiwa itu adalah penyerbuan kerajaan Abyssinia ke kota Mekah. Ya, pasukan Abyssinia dipimpin langsung oleh rajanya yang bernama Abraha. Tujuan mereka menghancurkan Ka'bah adalah pasukan Abraha mengendarai gajah yang jumlahnya sangat banyak, bahkan ribuan. Penduduk Mekah ketakutan bersembunyi di rumah mereka masing-masing karena ketakutannya. Ketika pasukan Abraha masuk kota Mekah, tiba-tiba muncul kerumunan burung ababil ya yang cukup banyak. Mereka membawa batu-batu yang kecil yang panas dan melemparkannya ya kepada pasukan bergajah Abraha itu tadi. Pasukan Abraha pun pontang-panting, kalang kabut dan lari ke sana kemari untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing. Mereka gagal menghancurkan Ka'bah. Tahun itu kemudian disebut dengan tahun gajah atau Iqmul Fri, atau peristiwa tersebut diabadikan dalam surah Al-Fil ya. Tahu kan anak-anak Al-Fil? Ya, nanti di pembahasan berikutnya kita bahas tentang surah Al-Fil. Pada tahun itulah Nabi Muhammad lahir, yaitu pada hari Senin tanggal 12 Rabiul tahun gajah atau pada tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Nabi Muhammad berasal dari suku Quraisy. Ayahnya bernama Abdullah bin Abdul Muthalib, sedangkan ibunya bernama Aminah. Nabi Muhammad lahir sudah menjadi anak yatim karena ayahnya sudah meninggal dunia. Meninggal ketika beliau masih dalam kandungan. Kebiasaan penduduk Arab pada waktu itu, ada bayi yang baru lahir disusukan ataupun disusui oleh perempuan yang lain. Pada saat itu yang bernama dari suku Badui di padang pasir. Tujuannya adalah agar bayi tumbuh sehat di tempat yang udaranya bersih dan yang segar. Setelah Nabi Muhammad lahir, beliau disusukan kembali kepada seorang perempuan Badui. Pada awalnya Nabi Muhammad disusukan oleh Suaibah, ya, Suaibah Aslamiyah, kemudian digantikan oleh Halimatus Sa'diyah. Dengan pengasuhan Halimatus Sa'diyah, Nabi Muhammad menghabiskan masa kanak-kanaknya selama 4 tahun ya, selama 4 tahun. Pada masa pengasuhan Halimah, Nabi Muhammad mengalami peristiwa aneh sekali. Ketika sedang asik bermain dengan teman-teman sebayanya, ya sama seperti kalian semua, tiba-tiba Nabi Muhammad didatangi oleh 2 orang berpakaian putih yang besar, ya, besar, badannya besar. Keduanya adalah, tahu siapa? Malaikat Allah. Ya, malaikat Allah yang bertugas untuk membersihkan hati, yang membersihkan hati Nabi Muhammad dari kotoran dan kejahatan. Apa Nabi Muhammad jahat? Bukan, tapi membersihkan dari sifat kejahatan. Bukan berarti Nabi Muhammad jahat. Itulah perintah Allah. Kemudian pada usia 6 tahun, Aminah mengajak Nabi Muhammad untuk berziarah ke makam ayahnya, sekaligus mengunjungi keluarga ibunya. Dalam perjalanan pulang ke Mekah, di perkampungan yang bernama Abwah, ibunya jatuh sakit dan akhirnya meninggal, tidak terselamatkan, ya, meninggal dunia. Nabi Muhammad kemudian pulang ditemani seorang budak atau pembantu yang bernama Ummu Aiman. Sejak saat itu Nabi Muhammad menjadi anak yatim piatu. Tahu kan yatim piatu? Tidak punya ayah dan tidak punya ibu. Setelah ibunya meninggal, Nabi Muhammad diasuh oleh kakeknya Abdul Muthalib. Kakeknya ini sangat sayang sekali kepada Nabi Muhammad, seperti kakek kalian juga sayang sama kalian, ya. Begitu juga Nabi Muhammad, dan Nabi Muhammad adalah pemberian kakeknya. Nabi Muhammad itu dikasih nama karena dari kakeknya yang ngasih nama, yaitu Muhammad. Arti Muhammad adalah orang yang terpuji. Dinamakan demikian karena kakeknya ingin cucunya menjadi orang-orang yang terpuji. Namun kasih sayang sang kakek tidak bertahan lama. Kenapa? Pada usia 8 tahun kakeknya meninggal dunia. Akhirnya Nabi Muhammad pun diasuh kembali oleh paman yang bernama Abu Thalib. Ya, kasihan kan?
diasuh lagi kembali sama pamannya atau liliknya. Kalau misalnya orang Batak di sini tulangnya. Masa-masa sedih Nabi Muhammad dilalui dengan tabah. Meski punya tim piatu, Nabi Muhammad tetap menjalankan hidupnya dengan penuh kesabaran. Setiap hari beliau mengembalakan domba milik pamannya. Beliau ingin meringankan beban hidup pamannya yang kurang mampu. Nabi Muhammad dikenal sebagai anak yang jadi pada saat itu Nabi Muhammad ingin meringankan beban hidup pamannya yang kurang mampu. Nabi Muhammad dikenal sebagai anak yang disiplin, rajin bekerja dan penuh tanggung jawab. Di samping itu, Nabi Muhammad juga dikenal sebagai anak yang jujur sehingga disebut Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Perilaku Nabi Muhammad menyebabkan beliau banyak disayang orang dan memiliki banyak para sahabat. Saat berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajak Nabi Muhammad berdagang ke negeri atau ke Syria, ke Syam atau ke Syria. Di tengah perjalanan, Abu Thalib bertemu dengan seorang pendeta yang bernama Bukhairah. Pendeta itu melihat tanda-tanda kenabian pada diri Nabi Muhammad sehingga ia menyarankan kepada Abu Thalib untuk kembali ke Mekah. Mengapa? Karena pendeta itu takut jika orang-orang Yahudi mengetahui kenabian Nabi Muhammad, mereka akan menganiaya bahkan sampai membunuh Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua adalah Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul. Pada usia 25 tahun Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, seorang saudagar kaya dari Mekah. Dari berhasil pernikahan itu mereka dikaruniai 6 orang anak, yaitu 2 laki-laki dan 4 orang perempuan. 2 putra tersebut nama Qasim dan Abdullah, sedangkan keempat putrinya yaitu Zainab, Ruqayyah, Fatimah, dan Ummi Kalsum. Pada tanggal 17 Ramadan tahun 13 sebelum Hijriah atau tanggal 6 Agustus 610 Masehi, Allah mengangkat Nabi Muhammad menjadi seorang Rasul. Pengangkatan itu ditandai dengan diterimanya wahyu pertama, yaitu surah Al-Alaq ayat 1-5. Pada saat itu Nabi Muhammad sedang bertahanus atau menyepi di Gua Hira. Tiba-tiba datanglah malaikat Jibril yang membawa wahyu Allah. Peristiwa itu kemudian diperingati umat Islam sebagai nuzulul Quran, yakni waktu turunnya wahyu Al-Quran yang pertama kali. Setelah menerima wahyu yang pertama, Nabi Muhammad SAW memulai menyebarkan dakwahnya kepada penduduk Mekah. Sasaran dakwah pertama adalah keluarganya sendiri, kemudian meluas kepada Bani Hashim, dan akhirnya kepada penduduk seluruh Mekah. Cara dakwah yang dilakukan Nabi pada awal sembunyi-sembunyi dan kemudian semi terbuka, dan akhirnya dakwah secara terbuka terang-terangan. Nabi yang dianggapnya menentang keyakinan nenek moyang mereka. Kemudian pada masa itu masyarakat Mekah menjadi penyembah berhala. Setiap suku memiliki berhala sendiri, beda-beda berhalanya. Berhala yang terkenal dimiliki oleh suku Quraisy adalah Lata, Manat, dan Uzza. Rasulullah SAW menentang penyembahan berhala dan mengajak masyarakat untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran yang dibawanya adalah tauhid, yaitu yakni mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ajaran lain yang disampaikan Nabi Muhammad adalah tentang hari kiamat. Setiap manusia akan diminta pertanggungjawabannya atas perbuatannya di dunia. Oleh karena itu Nabi mengajak orang-orang Quraisy untuk berakhlakul karimah. Perbuatan yang mulia ataupun yang baik dapat memiliki balasannya nantinya di yaumil kiamah ataupun di surga. Sedangkan perbuatan yang jelek akan mendapatkan siksaannya nantinya di neraka. Ajaran yang dibawa Nabi Muhammad menjelaskan antara orang yang merdeka, budak, laki-laki dan perempuan di hadapan Allah sama semuanya. Hal yang membedakan di antara mereka adalah ketakwaannya. Siapa saja yang taat dan patuh. Jadi yang memiliki sifat dari Nabi Muhammad SAW tentang ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW itu tentang para pemuka suku Quraisy, terutama Abu Lahab, itu yang sangat dibenci. Abu Lahab dan Abu Jahal, keduanya membenci Nabi Muhammad SAW. Keduanya adalah paman sendiri, memang paman Nabi Muhammad. Paman Nabi ini bahkan menyiksa para pengikut Nabi dan melarang mereka mengikuti dakwah Nabi. Bahkan Abu Jahal membuat sayembara, siapapun yang dapat membunuh Nabi akan diberi hadiah 100 ekor unta. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Muhammad setelah hijrah ke Madinah. Melihat penyiksaan yang dialami oleh pengikutnya, Nabi Muhammad SAW menyuruh mereka untuk hijrah dan pindah dari Makkah. Hijrah pertama dilakukan pada tahun 615 Masehi menuju ke Habasyah. Pada hijrah yang pertama itu hanya pengikut Nabi yang mengungsi, sedangkan Nabi tetap berada di kota Makkah. Tekanan dan ancaman orang Quraisy semakin menjadi pada tahun 619 Masehi. Nabi ditinggal wafat oleh 2 orang yang dicintainya, yaitu Khadijah istrinya dan Abu Thalib, paman sekaligus pelindungnya. Tahun itu disebut dengan Amul Huzni, atau tahun berkabung ataupun tahunnya bersedih. Kemudian beratnya tekanan dilakukan oleh orang kafir, maka membuat Nabi Muhammad SAW memerintahkan umat Islam untuk melakukan hijrah ke Yathrib pada bulan September tahun 622 Masehi.
Para pengikut Nabi Muhammad SAW berangkat dahulu ke Yathrib tanpa sepengetahuan orang kafir. Disusul. Kemudian Nabi Muhammad SAW didampingi Abu Bakar menyusul hijrah secara diam. Ya, tugas Nabi Muhammad SAW yang pertama adalah di Madinah sebagai mempersatukan para pengikutnya yang dari Mekah, yang disebut kaum Muhajirin, dengan pengikutnya di Madinah yang disebut kaum Ansor. Mereka diikat oleh persaudaraan Islam atau ukhuwah Islamiyah. Di samping itu, di Madinah juga terdapat suku-suku Yahudi banyak, ya. Jadi Nabi kemudian menyusun piagam Madinah, yaitu diakuinya hak tiap-tiap golongan untuk memeluk ajarannya ataupun agamanya masing-masing. Nabi mengajarkan sikap toleransi beragama antara orang Islam dan orang Yahudi agar mereka hidup rukun dan damai di kota Madinah. Kepindahan Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya ke kota Madinah menimbulkan kemarahan, marah orang-orang kafir dari Mekah. Mereka berusaha untuk menyerbu dan menyerang mereka semua. Nabi Muhammad SAW terus melakukan dakwah secara gigih dan semangat. Pengikut beliau semakin banyak dan semakin kuat dan bertambah. Pada tanggal 20 Ramadan 8 Hijriah ataupun 630 Masehi, Nabi Muhammad SAW dan umat Islam menuju kota Mekah untuk membebaskan dari kaum kafir Quraisy. Peristiwa ini disebut dengan Fathu Makkah dan diabadikan dalam Al-Quran, yaitu surah An-Nas. Kemudian yang masuk kita bagian B, yaitu tentang keteladanan ataupun suri tauladan dari Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah sifat Nabi Muhammad adalah sikap sabar dan tabah. Sabar dan tabah adalah dua sifat yang saling melengkapi. Sabar adalah sikap menerima dengan lapang dada segala sesuatu yang terjadi pada diri Rasulullah, seperti kesedihan, kesusahan, kemiskinan, kehilangan, dan lain sebagainya. Sabar juga bisa berarti tidak mudah tergoda oleh hawa nafsu, dapat menahan emosi, tidak marah, dan tetap tegar perbuatan yang melaksanakan yang baik. Tabah artinya tidak larut dalam kesedihan. Orang yang tabah berarti menerima dengan ikhlas apa yang terjadi dan menganggap hal itu sebagai suatu cobaan dari Allah. Yang tabah selalu berdoa kepada Allah agar tetap diberikan kekuatan dan kesehatan untuk menghadapinya. Kemudian yang kedua adalah jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya. Sikap jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya merupakan akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Jujur berarti berkata apa adanya. Itulah yang sebenarnya, mengatakan sesuatu sesuai dengan kenyataan. Lawannya adalah berbohong atau mengatakan sesuatu yang tidak senyatanya. Bertanggung jawab berarti melakukan sesuatu sesuai dengan tugas yang telah ia terima. Dan ketika seseorang bersikap jujur dan bertanggung jawab, ia akan memiliki sifat dapat dipercaya ataupun amanah. Dalam kehidupan di masyarakat, bergaul dengan teman, berhadapan dengan orang tua dan guru, kita harus membiasakan memiliki sifat yang jujur dan bertanggung jawab di rumah. Baik itu di rumah, di sekolah, di mana saja, kita harus tetap jujur dan bertanggung jawab. Jujur dan bertanggung jawab kita wujudkan dalam perkataan dan perbuatan, bukan hanya sebatas pengomongan saja. Kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Berkatalah yang jujur dan bertanggung jawablah terhadap apa yang sudah kita katakan. Untuk itu, jangan sampai kita mengatakan sesuatu yang tidak dapat kita tunjukkan kebenarannya. Itu berbahaya, dan itu artinya sama dengan berbohong. Jadi anak-anak bapak sekalian, itulah kisah tentang Rasulullah SAW, dan begitu juga tentang keteladanan ataupun sifat dari Rasulullah SAW. Jadi dari kisah dan sikap Rasulullah, mari sama-sama kita realisasikan, mari sama-sama kita laksanakan. Di mana? Di dalam kehidupan kita sehari-hari. Tadi Rasulullah itu adalah orang yang jujur.